Wanita itu hanya melambaikan tangan ringan ke arah para pria berbaju hitam. Dalam sekejap mereka semua tumbang ke tanah. Ternyata sebelumnya wanita itu melihat seorang pria yang sedang keracunan dikejar untuk dibunuh. Melihat betapa nekatnya para penyerang, ia langsung melemparkan batu kecil, tepat menghantam pisau di tangan salah satu pria berbaju hitam. Saat itu wanita melihat luka pria itu sangat parah. Ia pun memutuskan untuk segera mengobatinya. Namun sebelum sempat bergerak, tangan pria itu tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya. Saat itu juga pria tersebut sadar. Wanita ini pasti bukan orang biasa. Tak disangkanya, wanita itu ternyata adalah tabib legendaris yang sangat terkenal. Ia langsung mengeluarkan beberapa pil dari sakunya, menyuruh pria itu menelannya, lalu menusukkan jarum perak ke beberapa titik di kepala pria itu. Tak lama kemudian racun dalam tubuh pria itu berhasil dikeluarkan. Namun saat wanita hendak membuka topeng kulit di wajah pria itu, tiba-tiba suara helikopter terdengar di langit. Ia langsung sadar bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Tak ingin cari masalah, wanita itu pun segera pergi dari sana. Saat itu barulah pria itu melepas topengnya. Terungkap wajah aslinya. 5 tahun kemudian, nenek wanita itu meninggal dunia. Sebelum wafat nenek berpesan agar cucunya ke New York, menikahi pria yang sudah dijodohkan. Pria itu kini adalah orang terkaya di New York. Namun racun di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. 5 tahun ini ia sudah berusaha keras mencari wanita yang pernah menyelamatkannya. Namun tak juga ditemukan. Yang tak ia tahu, wanita itu kini sedang berdiri di depan kantornya. Sedang diolok-olok oleh wanita licik. Karena melihat penampilan wanita yang seperti orang desa, wanita licik itu tak henti menghina dan meremehkannya. Namun wanita itu tetap tenang. Hanya berkata bahwa ia datang untuk menikahi sang pria. Mendengar itu wanita licik makin sinis. Namun wanita itu tetap meminta agar dibantu menghubungi pria tersebut. Wanita licik langsung berpura-pura baik hati dan menelepon pria itu. Namun pria itu malah bilang, ia tidak punya tunangan. Wanita itu baru ingin menjelaskan, tapi segera diinterupsi oleh wanita licik. Kesal dengan perlakuannya, wanita itu diam-diam menaruh bubuk gatal di minumannya. Tak lama kemudian, bibir wanita licik itu mulai bengkak. Wanita itu pun memanfaatkan momen ini untuk masuk ke gedung. Di sisi lain, nenek pria terus memaksanya untuk segera menikah. Namun ia menolak, karena hanya ingin menikahi wanita yang menyelamatkannya 5 tahun lalu. Untuk memutus perjodohan itu, ia menyuruh asistennya mengusir wanita tersebut. Jadi saat wanita itu datang ke kantor, ia langsung diusir keluar. Karena tak punya janji, wanita itu berteriak di depan gedung, meminta pria itu keluar dan menikah dengannya. Asisten pun memberikan selembar cek, sebagai bentuk pembatalan perjodohan. Namun wanita itu langsung menolaknya. Tak ada pilihan, pria itu datang langsung dan berkata, ia sudah punya orang yang ia cintai. Wanita itu tidak memaksa. Ia hanya meminta dikembalikan benda kenangan yang menjadi simbol perjodohan dari neneknya, sebagai bentuk penghormatan terakhir. Pria itu berkata, benda itu ada di rumah lama. Ia akan menyuruh orang untuk mengantarnya nanti. Namun wanita itu bersikeras. Ia ingin pria itu sendiri yang menyerahkan secara langsung. Mendengar itu, pria tersebut mengira wanita itu masih berharap padanya. Lalu dengan tegas menyatakan, ia tidak akan menikahinya. Namun detik berikutnya, wanita itu langsung menjatuhkan asistennya. Lalu menerobos masuk ke dalam kantor.